Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Antonio Conte sedang mempersiapkan 5 perubahan pada starting 11-nya untuk pertandingan hari Sabtu melawan Sampdoria. Sesuai laporan dari Gazzetta dello Sport, pelatih kepala Nerazzurri berencana untuk merotasi timnya melawan tim Claudio Ranieri dan Roma pada hari Rabu, sebelum kembali dengan kekuatan penuh saat melawat ke kandang Juventus Sabtu depan. Andrea Ranocchia diharapkan bisa menjadi starter menggantikan Stefan De Vrij, sementara Danilo De Ambrosio dapat memberikan istirahat kepada Milan Skriniar yang telah menjadi starter di 33 pertandingan berturut-turut. Matteo Darmian dan Ashley Young berpeluang untuk menjadi starter, menggantikan Hakimi dan Ivan Perisic. Sementara Conte bisa memilih Roberto Gagliardini atau Matthias Vecino untuk menggantikan Nicolo Barella di lini tengah. Arturo Vidal dan Alexander Kolarov masih belum siap untuk kembali dari cedera. Sejauh menyangkut dua penyerang Inter, Alexis Sanchez dapat menggantikan Romelu Lukaku atau Lautaro Martinez di lini depan. Tetapi, publikasi yang berbasis di Milan mengatakan semuanya akan jauh lebih jelas setelah latihan besok. Sedangkan pada posisi penjaga gawang, GDS tidak memberikan laporan lebih terperinci. Conte sedang mencari keseimbangan antara memberi penghargaan kepada mereka yang bermain lebih sedikit dan juga menunjukkan rasa hormat kepada sisa lawan Inter. Mantan bek Inter Marco Materazzi ikut menanggapi mantan pelatihnya Jose Mourinho menukangi AS Roma musim depan. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, Matrix berujar, "Lebih baik ia di Roma dibandingkan ke Juventus atau AC Milan. Saya akan lebih terkejut jika ia memilih Juventus. Ia tentu sudah berpikir keras tentang itu dan bagi para Interisti akan menjadi hal yang buruk jika mau bergabung dengan Milan atau Juve. Jadi saya pikir mereka fans akan mengerti. Ia sudah memberi banyak untuk Inter." Mengenai keberhasilan Inter memenangi Scudetto, "Saya sangat menikmati ini karena sejak hari pertama musim ini saya sudah mengatakan jika Inter memiliki kewajiban untuk memenangi Scudetto musim ini. Dan juga karena setiap Scudetto yang dimenangkan Inter bernilai 4 atau 5 kali dibandingkan tim-tim lain." Antonio Conte setidaknya menginginkan 4 pemain untuk memperkuat skuad Inter musim depan. Tuttosport melaporkan bahwa Conte akan bertemu dengan pemilik Suning untuk membahas rencana transfer Nerazzurri sebelum musim panas. Sang pelatih bermaksud untuk menghormati kontraknya yang berakhir pada 2022. Namun dia juga ingin mengetahui dengan jelas apa target klub untuk musim depan. Fakta bahwa banyak orang yang sudah membicarakan tentang bintang kedua Inter musim depan dengan memenangkan Scudetto ke-20 musim depan. Karena itu, Inter membutuhkan 4 pemain untuk memperkuat skuad mereka. Conte dikabarkan ingin Inter merekrut bek sayap kiri, 2 penyerang dan penjaga gawang yang pada akhirnya bisa menggantikan Samir Handanovic. Inter sedang berjuang melawan kesulitan keuangan sehingga masih harus dilihat berapa banyak rekrutan yang benar-benar dapat mereka jamin untuk pelatih kepala mereka. Berdasarkan laporan dari Tuttosport bahwa andai Nerazzurri terpaksa menjual pemain kunci di musim panas 2021 ini untuk menstabilkan finansial mereka, maka nama Lautaro adalah yang paling mungkin untuk diuangkan. Lautaro secara luas dianggap memiliki minat terbanyak dari klub-klub top Eropa dan dia disebut-sebut sebagai sosok yang akan dikorbankan oleh Nerazzurri untuk membantu mengatasi masalah keuangan klub. Namun beberapa media lain menentang spekulasi tersebut, di mana Inter tidak berniat menjual El Toro dan akan segera menyelesaikan pembaruan kontraknya berdurasi 3 tahun.
Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, Nerazzurri tidak memiliki masalah dalam menyelesaikan kesepakatan baru yang akan melihat Lautaro menandatangani kontrak untuk 3 tahun lagi hingga 2024 dengan kenaikan gaji tahunan senilai 4,5 juta euro plus bonus setelah pajak. JDS juga melaporkan untuk posisi kiper hanya Samir Handanovic yang akan dipertahankan sebagai penjaga gawang utama Nerazzurri musim depan. Sedangkan kiper cadangan utama Andrei Lonutradu akan kembali dipinjamkan di bursa transfer musim panas 2021 ini. Adapun Daniele Padelli sudah dapat dipastikan hengkang karena kontraknya akan habis Juli ini dan tidak ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dari Inter. Kabar tersebut tentunya memicu spekulasi terkait kemungkinan perekrutan pelapis utama Handanovic, dan JDS melaporkan bahwa Juan Musso dan Marco Silvestri adalah nama-nama yang selalu ada dalam agenda BP Marotta. Keduanya diklaim menjadi target paling mungkin bagi Nerazzurri. FCInternews.it mengabarkan jika Inter sudah memulai pembicaraan dengan sayap mereka, Ivan Perisic, perihal perpanjangan kontrak, di mana saat ini pemain asal Kroasia ini masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2022 mendatang. Perisic memang menjelma menjadi kepingan penting di skuad Antonio Conte pasca dirinya akhirnya bisa memenuhi tuntutan sang pelatih dalam skema 3-5-2. Conte di berbagai kesempatan juga terus memuji sang pemain dan meyakini kemampuan yang ia miliki memungkinkan dirinya bisa menjadi yang terbaik di posisinya saat ini. Musim ini, Perisic mampu mengemas 4 gol dan 5 assist. Sementara itu, Gazzetta.it menyebut Perisic dan sang agen juga berharap bisa bertahan di Inter untuk waktu yang lebih lama. Inter serius mempertimbangkan kontrak baru untuk sang pemain, namun berharap ia mau menurunkan permintaan gaji tahunannya yang saat ini mengantongi sekitar 5 juta euro per musim. Inter bersiap untuk menerima hadiah perpisahan yang cukup menguntungkan dari sponsor utama jersey mereka saat ini, Pirelli. Berdasarkan laporan dari Gazzetta dello Sport, bahwa Pirelli akan membayar uang tambahan sebesar 15 juta euro kepada Nerazzurri setelah mereka sukses memenangkan gelar Scudetto, sesuai dengan klausul bonus dalam kesepakatan sponsorship mereka. Selain bonus dari Pirelli, surat kabar yang berbasis di Milan itu selanjutnya menyatakan bahwa Inter juga bakal mendapatkan tambahan uang lagi dari salah satu mitra sekunder mereka, Crédit Agricole, sebesar 400.000 euro dan 100.000 euro dari Manpower. Jadi secara total jika ditambah dengan pemasukan dari hak siar TV dan hadiah lainnya, Inter akan menerima sekitar 50 juta euro berkat kesuksesan mereka memenangkan Scudetto musim 2020-2021. Namun mereka tidak akan bisa menyimpan semua uang ini karena mereka harus membayar kewajiban tertentu kepada klub lain untuk kesepakatan transfer. Inter akan melakukan perubahan pada pengaturan sponsor kaos mereka setelah kepergian Pirelli menurut laporan dari JDS. Nerazzurri akan mengakhiri kemitraan mereka dengan driver afiliasi jangka panjang Pirelli yang namanya telah muncul di bagian belakang kaos mereka sejak 2015. Driver akan digantikan oleh Lenovo, perusahaan manufaktur komputer yang berbasis di Cina, mulai musim 2021-2022. Inter akan meluncurkan anthem terbaru klub sebelum pertandingan hari Sabtu melawan Sampdoria, menurut laporan dari JDS. Nerazzurri telah memutuskan untuk tidak menunggu musim depan untuk merilis lagu baru mereka berikutnya. Lagu yang ditulis oleh Max Pezzali dan Claudio Cecchetto diharapkan untuk dipilih sebagai lagu baru, mengalahkan persaingan dari Povia dan Merck dan Cremon. Lagu baru dari Pezzali dan Cecchetto Inter berpotensi bocor di YouTube minggu lalu, meskipun belum dikonfirmasi bahwa ini adalah entry mereka. Inter sedang bernegosiasi dengan UEFA untuk mengurangi hukuman mereka karena bergabung dengan Liga Super Eropa.
Via FC Inter 1908.it, semua 12 klub yang terlibat untuk proyek tersebut akan menerima sanksi keras dari UEFA. Inter dan AC Milan adalah dua klub yang diperkirakan sedang dalam pembicaraan saat ini, yang berarti mereka bisa terhindar dari sanksi terberat. Juventus, Real Madrid, dan Barcelona berada pada resiko yang jauh lebih besar, jelas laporan itu, karena masih berada dalam proyek tersebut. UEFA bahkan mempertimbangkan untuk melarang ketiga klub itu untuk mengikuti kompetisi Eropa selama jangka waktu tertentu, jika tidak segera meninjau posisi mereka.